Setelah melalui beberapa tahapan uji coba klinis, akhirnya Badan POM merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 asal Tiongkok Sinovac dengan nama CoronaVac. Menurut Badan POM, vaksin ini memiliki tingkat efikasi vaksin hingga 65,23% di Indonesia. Seperti apa gambaran tingkat keamanan dan efek samping dari vaksin ini jika digunakan oleh masyarakat Indonesia? Kami ajak Anda untuk mendalaminya bersama pakar imunisasi Elizabeth Jane Supardi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Eva. Dok, Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dikeluarkan oleh Sinovac. Apa poin utama yang disoroti biasanya dalam melakukan uji klinis dari sebuah vaksin? Ya, jadi yang disoroti itu nomor satu adalah keamanannya atau safety istilahnya. Yang kedua adalah khasiatnya atau efficacy istilahnya. Dan yang terakhir adalah mutunya atau quality-nya. Jadi mutunya itu dilihat mulai dari bahan bakunya, proses produksi vaksinnya, sampai ke hasil akhirnya. Itu diperhatikan itu. Oke, kalau 3 poin ini harus melewati angka berapa kemudian akhirnya bisa digunakan atau bisa dikeluarkan izin penggunaan daruratnya, dok? Masing-masing itu ada kriterianya sendiri-sendiri dan itu sangat detail. Oke. Ya. Oke, dari pernyataan persnya, Kepala Badan POM mengatakan hasil uji efikasi vaksin Sinovac ini 62% begitu ya. Nah ini kan kalau dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 91,25 dan juga Brazil 78%. Ini jauh lebih kecil begitu. Apa yang menyebabkan hasil uji efikasi ini berbeda-beda begitu, dok? Ya, karena lokasinya berbeda juga ya, dan jumlahnya ya. Itu yang di Brasil itu 8.800 orang. Di kita cuma 1.600 ya, 1.620 orang. Brasil itu 8.800-an. Turki itu kalau tidak salah 13 ribuan. Jadi jumlahnya besar sekali di sana. Di kita itu cuma sedikit. Oke. Dan itu yang penting di atas 50% ya. Oke, karena standar WHO adalah di atas 50% begitu ya, dok ya. Tapi kemudian sebelum vaksin ini akhirnya digunakan sudah muncul begitu kekhawatiran soal keselamatan vaksin dan juga keberhasilan vaksin. Ada kemudian yang sempat mengatakan bahwa izin penggunaan darurat ini sengaja dipaksakan karena memang sudah ada target program vaksin 13 Januari 2021. Nah, untuk menjawab kekhawatiran kemudian ada tudingan semacam itu bagaimana ya, dok? Tidak ya, ini kan kita semua harus paham ya, ini sekarang pandemi nih, ini bukan situasi normal ini, semuanya pandemi, jadi semuanya harus cepat ya, bahwa Badan POM itu, bahwa pemerintah sudah membeli vaksin sebelum ada izin edar dari Badan POM, itu dibenarkan, semua negara juga seperti itu. Ya, kalau kita menunggu Badan POM dulu, baru cari vaksinnya, baru beli, baru didistribusi, itu nanti jadi lama lagi. Yang penting adalah semua step-nya itu dilakukan. Ada yang bisa dilakukan segera, ada yang bisa harus menunggu. Seperti Badan POM, kita harus tunggu. Walaupun vaksin sudah ada di lapangan, Badan POM belum kasih izin edar, tidak bisa dipakai. Yang penting itu saja. Ya. Oke. Kalau kemudian ada yang masih bingung soal masalah izin yang resmi atau izin yang biasa, izin yang normal dengan izin penggunaan darurat ini, penjelasannya seperti apa, dok? Ya, biasanya ya, namanya proses produksi vaksin itu kan sangat lama, ya, sangat lama, dan tahap-tahapnya juga ditentukan itu diatur ya. Jadi seperti serial, bukan paralel, serial. A dulu, A selesai baru boleh mulai B. B selesai baru boleh mulai C. Nah, produksi vaksin di zaman pandemi ini tidak bisa mengikuti cara serial seperti itu. Kematian sudah terlalu banyak. Jadi tahap-tahapnya mana yang bisa
bisa dilakukan bersamaan, yang penting tidak ada yang dilewat. Gitu. Jadi yang penting setiap tahap itu lulus. Gitu. Dan inilah yang disebut sehingga perizinannya pun menjadi tidak yang biasa, menjadi emergency authorization. Baik. Seperti itu. Baik. Dengan keluarnya izin penggunaan darurat atau EUA ini, maka program akan dilakukan sesuai dengan rencana awal begitu ya, 13 Januari, dan direncanakan Presiden Jokowi akan menjadi salah satu orang pertama yang menjalani vaksinasi. Apa kemudian tahapan pelaksanaan vaksinasi berikutnya, Dok? Ya, jadi jadi semua negara membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan imunisasi. Ya, kita dapat standarnya dari WHO, semua negara mengadopnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, di mana di dalam petunjuk teknis itu semuanya sudah dilakukan, ya, kecuali harus ada yang di-hold, ditahan adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan yang mana yang harus di-hold menunggu Badan POM, ya, itu adalah misalnya ini saat ini sasaran tenaga kesehatan saat ini sudah mendapat undangan bahwa Anda dengan nomor kartu penduduk NIK sekian itu berhak mendapat imunisasi gratis. Ya, itu semua sudah dapat yang tenaga kesehatan tadi. Ya. Kemudian kan ada tahap berikutnya harus dilakukan oleh si penerima SMS ya. Penerima SMS kemudian harus melakukan registrasi. Di mana di dalam registrasi itu antara lain adalah menentukan lokasi penyuntikan dan tanggalnya, kapan penyuntikan. Nah, ini yang belum bisa dilaksanakan kalau belum ada kepastian dari Badan POM. Setelah ada kepastian dari Badan POM, maka proses ini langsung bisa dilaksanakan. Penetapan tentang tanggalnya di kapan. Nah, baik, selain proses administrasi tadi, Dok, apa kemudian yang harus dipersiapkan masyarakat? Misalkan kalau kita tahu pada saat menjalani vaksinasi, mungkin anak-anak kalau menjalani vaksinasi nanti akan ada efek samping begitu. Nah, kalau vaksin CoronaVac ini efek sampingnya seperti apa, Dok? Ya, jadi efek kita istilahnya itu bukan efek samping ya. Kalau efek samping itu kan efek yang pasti ada. Misalnya kalau kita minum obat antihistamin, efek sampingnya ngantuk. Ya, jadi itu pasti terjadi, ngantuk itu pasti. Sedangkan yang ini adalah efek simpang. Efek simpang itu efek yang sebetulnya tidak kita harapkan. Ya, tetapi dia diperbolehkan karena efek simpang ini ringan. Ya, ringan berupa reaksi lokal. Kemerahan atau bengkak sedikit di tempat suntikan, yang agak umum ya, reaksinya sedang, tadi kan ringan. Kalau sedang itu misalnya mulai otot-ototnya pada sakit, lalu ada demamnya 1-2 hari, itu yang sedang. Nah, efek-efek ini sedikit kali, jadi tidak semua orang mengalami itu. Kalau semua orang mengalami itu namanya efek samping. Nah, efek simpang itu dia simpang, ada yang tidak mengalami apa-apa sama sekali. Seperti itu. Nah, ya. Jadi paling-paling adalah kita menyiapkan diri. Jadi kita semua diberitahu semua bahwa nanti kalau ada gejala-gejala seperti ini jangan khawatir, ya. Dan bahkan ini sudah direncanakan setelah diimunisasi jangan langsung dulu. Ya, 20 menit dulu, ya. Kadang ada dari 100.000 mungkin ada 1-2 orang yang seperti sinkop ya, kayak pingsan begitu ya. Nah, itu makanya biasanya itu dalam menit-menit pertama. Nah, itu sebabnya diminta jangan pulang, kira-kira 30 menit dulu lah baru pulang. Seperti itu. Dan sehingga akan ada pengawasannya begitu ya, Dok, dari ahli medis. Ada dokter di sana. Ya. Dokter, terakhir, selain Sinovac ini ada beberapa vaksin COVID merek lain yang kemudian direncanakan juga akan digunakan dalam program vaksinasi. Apakah kemudian vaksin-vaksin dengan merek-merek lain ini nanti juga akan mengikuti alur yang sama seperti vaksin Sinovac ini? Hampir sama, bedanya adalah kalau Sinovac itu kan
ada uji klinik fase 3 di Indonesia. Ya, di mana itu kan dilakukan startnya sekitar bulan Agustus ya. Jadi agak ke belakang dibandingkan vaksin-vaksin yang lain itu kan ada lebih dulu. Nah, Indonesia uji kliniknya baru start di bulan Agustus. Oke. Sehingga itu sebabnya Badan POM pun juga harus menunggu 3 bulan. 3 bulan setelah Agustus kan nunggu reaksi dulu ya, 1 bulan kemudian. Nah, setelah 3 bulan kemudian titer antibodinya diperiksa segala macam, ternyata adalah 62% itu padai ya. Badan POM mengeluarkan izin edarnya. Begitu. Nah, kalau vaksin-vaksin yang lain seperti Pfizer, AstraZeneca, ada Novavax, itu kan tidak diuji coba di Indonesia. Diuji cobanya sudah di tempat lain, dan hasilnya sudah selesai, dokumennya sudah ada. Jadi Badan POM itu tetap akan memeriksa semua dokumen itu sama. Keamanannya, khasiatnya, maupun mutunya. Itu tetap akan diperiksa dari dokumen. Ya? Tapi tidak ada uji klinis sehingga prosesnya mungkin akan lebih pendek begitu masanya, begitu ya dok ya? Betul, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baiklah Dr. Elizabeth Jen Supardi, pakar imunisasi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dok. Selamat malam.